Pertanyaannya Bu Linda, Oh, yang mau ditanyakan apa? ya baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Mas Habib? Alhamdulillah. Ya, maaf izin bertanya dulu beberapa hal. Yang pertama tadi Pak Ramadan sudah men-share storyline ya. Nah, pertanyaan saya apakah itu sudah jadi standar untuk video yang akan diproduksi atau bagaimana gitu? Karena kan sudah lengkap dengan durasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi juga sempat dibahas mengenai beberapa berkas produksi lah ya, maksudnya seperti shortlist, kemudian juga breakdown naskah. Nah, itu hanya untuk kepentingan kami saja, ataukah nanti memang kami perlu report gitu? Itu aja dulu sementara. Terima kasih Mas Habib. Ya, makasih Bu Linda. Ini mungkin saya jawab dulu ya, nungguin Pak Ramadan yang menambahkan. Ya, kalau yang sebelumnya sih memang kita karena ini dilombakan ya sebelumnya ya, itu tidak kita sedetail sampai ke storyboard ya, sampai ilustrasi adegannya. Kita hanya sampai ke storyline saja. Maksudnya storyline itu ya rincian kegiatannya apa saja gitu ya. Nah, terkait formatnya memang kita sampai sekarang belum membuat format, jadi kita bebaskan, kita buka gitu ya. Silakan membuat format yang diketahui seperti apa gitu ya. Nanti kita yang menilai. Jadi memang belum ada sih format yang baku. Mungkin ini jadi masukan ya, kita akan buat format. Nanti kan kita akan buat pedoman juga, buat pedoman pembuatan videonya. Mungkin nanti kita akan sisipkan juga formatnya gitu ya. Tapi kalau saya rasa kalau untuk storyboardnya itu kayaknya untuk konsumsi produksi aja gitu ya. Nggak, nanti ketika pendaftaran ya, maksudnya ini untuk pendaftaran kan ya, untuk pendaftaran Betul. submit naskah gitu ya, draft naskah itu kayaknya nggak perlu sampai sana gitu ya, nggak perlu sampai ke storyboard, cukup sampai skenario atau storyline gitu ya. Ketahuan, saya juga kurang ngerti sih bedanya storyline sama sepaham sama saya, storyline itu lebih sederhana gitu ya, karena kan dia hanya poin-poin tahapan gitu ya. Kalau storyboard kan sudah sama gambar gitu ya ilustrasinya. Saya rasa nggak usah sampai sana, yang sederhana saja. Kalau untuk yang draft, untuk disubmit gitu ya, disubmit ke pendaftaran itu nanti untuk storyboard dan seterusnya itu nanti di internal aja ketika produksi. Ya, itu sih. Ya, Mas. Mungkin Pak Romdon Mas, mau nambahkan? Ya, Bu. iya. Ya, soalnya kalau sampai ke storyboard kan, kalau storyboard per frame ya, Betul. kebayanglah gitu banyak banget gitu. Jadi mungkin kalau masuk ke dalam sebuah persyaratan kayaknya lumayan cukup riuh gitu untuk kami. Jadi kalau storyline kan hanya deskripsi aja kayak tadi ya Betul. disampaikan, itu insya Allah lebih simpel. Kalau boleh saya menyarankan tidak sampai ke storyboard karena mungkin kan akan ada perubahan juga gitu. Itu aja. Ya, Terima kasih. saya sih setuju Bu dengan Ibu Linda. Kalau storyboard itu nanti untuk internal aja, untuk internal produksi gitu ya. Kalau untuk submit, saya rasa storyline udah cukup menggambarkan konten lah ya, meskipun tidak menggambarkan visual atau penyajiannya, tapi paling enggak kontennya kita from dulu sudah cocok gitu ya. Nanti masalah penyajian nanti kita kan ada BIMTEK lagi tuh. Tadi saya di timeline saya sudah buat BIMTEK yang tadi Pak Romdan juga udah singgung, kayaknya nggak cukup kalau hari ini itu BIMTEK teknis, karena itu yang justru lebih makan waktu gitu ya. Ayo silakan Bu Rika dilanjutkan. Ini Mas Habib, berapa konten yang mau kita upload nanti kita kirim untuk video ini ke apa yang mau kita submit nanti gitu? Ya. Apa yang kita siapkan? Baik Bu, nah ini kami belum sepakati ini berapa yang akan Bapak Ibu kerjakan gitu ya, video yang akan Bapak Ibu kerjakan masing-masing sekolah gitu ya. Mungkin nanti kita akan rapatkan tersendiri, nanti kita akan diskusi dulu gitu ya dengan Pak Widi, mungkin dengan Pak Taufik dan konsultan atau Pak Mansur, ada Pak Sulipan ya, dan Pak Adang, nanti kira-kira berapa video dari masing-masing sekolah yang akan dibuat gitu. Kalau saya sih, pemikiran saya gitu ya, jumlah videonya berapa itu nanti keluarnya dari Bapak Ibu guru gitu ya, dari sekolah lah ibaratnya. Sekolah berkoordinasi dengan misalnya Pak Sulipan gitu ya. Karena kan yang tahu proses pembelajaran seperti apa kan sekolah gitu ya, atau mungkin ya Bapak Ibu guru sendiri dari apa namanya? Dari konten itu
kira-kira kalau 15 menit cukup apa enggak gitu ya. Meskipun udah dipotong-potong tadi seperti tekniknya Pak Ramadan tadi itu. Apakah hanya satu video itu utuh gitu ya, apa justru sebenarnya itu bisa dibikin seri gitu, beberapa seri tapi itu jadi satu keutuhan. Nanti akan kita informasikan di grup kali Bu ya. Baik. Nanti juga saya koordinasi dulu dengan pimpinan Pak Widi, juga nanti dengan Pak Mansur, Pak Solipan, dengan Pak Adang gitu. Kira-kira berapa video yang bisa Bapak Ibu kerjakan gitu ya, karena nanti kan Bapak Ibu juga harus mensubmit naskah gitu, draft ya. Udah bisa mulai membuat naskah atau draftnya seperti apa. Itu paling Bu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Mas Habib. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ingin bertanya Pak, kebetulan kami dari Masa Depan Partai kan kebetulan mendapatkan karakter dan budaya kerja. Oh ya. Kemudian tadi disampaikan mengusulkan judul dari sekolah, itu untuk materi kami itu kan sangat luas. Apakah kita harus satu video saja yang memuat karakter dan budaya, atau beberapa judul yang memuat tentang karakter dan budaya, Pak? Mungkin itu dulu Pak yang kami sampaikan. Terima kasih. Ya, ini Bu Eni yang diwakilkan ya. Ya, begini Pak, mungkin kalau saya nanti pemikiran saya sih nanti sekolah Bapak Ibu gitu ya, dengan nanti mentornya gitu Pak, kalau boleh kan dengan Pak Adang ya, nanti Bapak dengan Pak Adang mungkin berdiskusi kira-kira kita akan buat berapa video gitu ya, untuk supaya budaya kerja ini bisa terwakili. Kita punya 100.000 video kok Pak, maksudnya cukup banyak gitu ya, tapi ya jangan kebanyakan juga gitu, tapi paling nggak dirasionalkan gitu ya. Kayaknya kita akan bikin 10 video tentang budaya kerja gitu. Nanti Bapak dikoneksikan dengan Pak Adang gitu ya. Temanya apa aja, judulnya apa saja, ini gitu. Nanti saya kan hanya penyedia aja, nanti kita sediakan apa namanya, setelah nanti ditentukan sekolahnya berapa video, nanti kita akan bimtek, nanti Bapak Ibu sekalian berproses produksi, nanti kita berikan dana bantuannya seperti itu. Jadi sih menurut saya nanti silakan Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan masing-masing apa namanya mentornya gitu ya, atau konsultannya terkait dengan berapa video kira-kira yang bisa dihasilkan. Mungkin Bapak Ibu bisa mulai dari mengusulkan gitu berapa video gitu. Itu sih kalau dari pemikiran saya, mungkin nanti ditambahkan Pak Widi ya, mungkin Pak Widi bisa memberikan tanggapan juga, memberikan arahan juga. Tapi kalau dari saya pemikiran saya seperti itu kurang lebih. Ya, nanti mungkin Pak Widi bisa. Begitu ya Pak ya? Ya Pak, terima kasih. Nanti silakan nanti dengan ininya pembimbingnya gitu ya, berkoordinasi, atau Bapak punya usulan berapa video, judulnya apa saja, nanti silakan. Kalau saya sih ada 1000 slot gitu ya. Kalau Bapak mengajukan 10 yang ini masih bisa, dari kami masih bisa mengakomodir, asalkan itu rasional gitu ya. Berikut, oh ya silakan Pak Sulipan mau memberikan ini Pak. Kemarin itu oleh Pak Widi, beliau sudah membagi setiap sekolah itu sudah ada program keahliannya masing-masing, ya. Jadi sudah ditentukan siapa yang project based learning, siapa yang budaya kerja, siapa yang pembelajaran. Nah, seperti itu, dengan biaya seperti itu mungkin bisa dipastikan ke Pak Widi apakah hanya sesuai dengan yang kemarin dibagi Pak Widi atau bisa lebih, karena kemarin itu lebih dari itu oleh Pak Widi hanya diperkenalkan satu program keahlian yang sesuai pusat keunggulannya gitu Pak. Terima kasih. Ya, gitu. Ya, makasih Pak Sulipan. Ya, kemarin kan Pak Widi ngebaginya hanya ini ya, tema video yang akan dibuat gitu ya. Misalnya pengembangan budaya kerja seperti itu, terus PJBL sama metode pembelajaran. Tapi kan tadi ada beberapa pertanyaan Pak. Takutnya dalam satu video itu 15 menit, yang hanya 15 menit kita sarankan lah gitu ya, itu tidak cukup untuk mengcover itu gitu, mungkin bisa dipecah-pecah gitu ya, atau mungkin ada beberapa contoh-contoh lain. Nah ini mungkin nanti kita tunggu, mungkin Pak Widi punya arahan gitu ya. Kalau saya sih pendapatnya seperti itu, nanti silakan Bapak Ibu bisa mengusulkan gitu. Kalau 15 menit kayaknya nggak cocok, nggak cukup Pak kalau menggambarkan PJBL secara utuh gitu ya. Misalnya dari order, dari produksi sampai nanti evaluasi. Nah ini mungkin seperti itu. Kalau misalnya kira-kira Bapak Ibu
nggak cukup gitu ya, satu video bisa menghasilkan kayaknya untuk PJPL kita butuh 3 video Pak gitu, karena listeningnya ini gitu. Tapi karena saya kan nggak tahu nih secara materi saya nggak tahu. Silakan nanti bisa berkoordinasi dengan ininya. Nanti mungkin juga Pak Widi bisa ngasih arahan sedikit. Satu lagi mungkin ya pertanyaan dari Pak Mahmud Habibi, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan mungkin lebih ke spesifikasi kameranya itu minimal berapa, atau kalau kan tadi kan kalau pakai handycam kan kurang bagus ya hasilnya, jadi harus pakai kamera, atau hanya pakai handphone yang spek tinggi itu juga sudah sudah bisa gitu ya, pakai stabilizer atau gimana gitu Pak? Ya, ini Pak Ramadan masih ada nggak nih? Terima kasih Pak Mahmud Habibi ya. Untuk spesifikasi kamera itu terkait dengan editing, komputer edit dan juga software editing juga Pak ya. Jadi kedua komponen tadi, kamera dengan komputer edit dan softwarenya itu akan mempengaruhi hasil. Saya sementara ini kalau menggunakan belum pernah menggunakan handphone ya, yang mungkin dengan spesifikasi yang tinggi, tapi ketika saya kalau menurut saya ini ya yang paling cukup masih bisa masuk ke dalam format tadi itu kalau kamera yang besar itu yang Sony NX100 itu masih bisa kita olah ya kecerdiannya dan spesifikasinya. Nah nanti pada saat exporting supaya nanti bisa sama dengan yang kamera-kamera lain, kita bisa setting dengan format yang 1080p. Untuk spesifikasi kamera memang harus itu ya, jadi harus berformat tadi kalau menurut saya. Kemudian juga daya kecepatan rekamnya minimal yang 300 frame per second. Nah, kalau untuk yang tadi saya sampaikan handycam, memang ada juga yang sudah HD, tapi coba kalau memang itu sudah sesuai dengan spesifikasinya, saya kira tidak ada masalah. Yang penting itu sudah HD dan juga kemampuan daya rekamnya, kecepatan rekamnya minimal 30 frame per second. Atau kalau tidak, kalau memang harus yang 25 frame per second, memang biayanya juga lumayan mahal juga sih. Kalau kamera-kamera seperti itu mungkin sekarang bisa sampai 20-an juta. Atau kalau kita mau menggunakan kamera mirrorless ya itu malah lebih bagus lagi ya, itu juga rata-rata speknya sudah tinggi ya. Kalau untuk stabilizer itu saya kira juga sangat bagus sekali. Nah sekali lagi Bapak Ibu sekalian, andaikan Bapak Ibu sekalian tidak punya stabilizer, pokoknya goyangnya tidak terlalu banyak banget ya, melebihi frame-nya, kita bisa menggunakan salah satu software Adobe Premiere yang minimal CC 2018 itu ada stabilizernya. Jadi untuk kita bisa pakai web stabilizer untuk mengurangi guncangannya. Walaupun ada sedikit kelemahannya kayak berkibar gitu gambarnya, tapi kalau pas insya Allah tadi nggak kelihatan bahwa itu pakai stabilizer. Saya kira itu Pak Mahmud. Ya, makasih Pak Ramadan. Gitu Pak Mahmud ya? Iya Pak. Kalau makasih. dari saya, tambah dari saya sedikit. Ya memang yang kita syaratkan itu minimal 720p ya, 720 pixel itu berarti HD, bukan Full HD ya. 720 pixel kali 1080 pixel itu HD. Kalau saya sih menyarankan gitu ya, kalau sekolah nggak punya peralatan untuk menjangkau itu tadi 720 pixel sama 30 frame per second, ya tadi saya bilang itu berkolaborasi dengan sekolah lain gitu ya. Kalau ada sekolah lain yang punya jurusan multimedia kan mesti punya kamera syuting gitu ya, atau ya pakai jasa profesional gitu ya, videographer. Saya rasa itu akan lebih efisien Bapak, akan lebih efisien dibanding Bapak membuat sendiri, nanti ada revisi gitu ya, ada perbaikan,
yang jelek nama sekolah juga gitu, karena nanti kan ada logo sekolah Bapak di situ pembuat video, namanya siapa. Kalau videonya kurang bagus kan ini, saya rasa akan lebih efisien dan lebih mudah kalau kita berkolaborasi dengan tadi itu, entah itu dengan sekolah atau dengan profesional. Kalau maksain pakai HP gitu ya, kalau ternyata speknya nggak cocok, Bapak harus merevisi lagi, keluar biaya lagi gitu. Mendingan sekali udah jelas gitu ya, udah bagus, dapat peralatan juga bagus, kamera, dari segi kamera, pencahayaan dan sebagainya sudah bagus gitu ya, nggak perlu take ulang lagi. Saya rasa kalau kita berkolaborasi itu akan lebih efisien dibanding kita mengusahakan dengan peralatan yang seadanya. Itu sih. Begitu Bapak Ibu ya. Masih ada pertanyaan lagi?